Semar, atau yang lebih kenal dipanggil Ki Semar. Siapakah sosok Ki Semar ini? Apakah dia dari golongan jin atau manusia? Mari kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Kali ini kita akan bahas tentang sosok siapa itu Ki Semar dan sejarah tentang mantra Semar Mesem. Semar sosoknya dikenal sebagai sesepuh Pandawa. Dia juga diyakini dedemit paling tua di tanah Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui, sosok Semar sangat terkenal dalam pewayangan, terutama wayang kulit di Pulau Jawa. Semar merupakan tokoh wayang yang memiliki karakter fisik lucu, bahkan bisa dibilang cukup aneh. Tapi dalam cerita pewayangan, ternyata tokoh Semar ini mendapatkan posisi terhormat dalam karakternya. Dia adalah sosok penasehat sekaligus pengasuh para kesatria. Selain itu, karakter Semar ini merupakan tokoh dengan karakter yang sederhana, jujur, tulus, berpengetahuan, cerdas. Juga memiliki mata batin yang begitu tajam. Sifat perwatakan tokoh Semar, kalau dalam istilah Jawanya, Semar ini sifatnya nyegara, yang artinya hatinya seluas samudra, di mana ia dipercaya kapraman dan kewaskitaannya. Tak heran jika hanya kesatria sejati yang bisa menjadi asuhan Semar. Semar sendiri juga memiliki istilah lain, yaitu Hasiming Samar-Samar, yang artinya makna kehidupan sang penuntun. Semar di sini diceritakan bukan laki-laki, bukan juga perempuan, tapi ada juga yang menceritakan bahwa Semar ini laki-laki yang tampan. Senyumannya bisa membuat kaum Hawa jatuh cinta. Tangan kanannya yang ke atas bermakna Sang Maha Tunggal, dan tangan kirinya yang ke belakang bermakna berserah kepadanya. Semar merupakan pimpinan 4 sekawan Punokawan. Sepintas memang tokoh Semar sebatas melucu dan pereda ketegangan penonton di tengah malam. Dulu Sang Hyang Wenang menciptakan Hantigo berupa telur. Cangkangnya itu togok, sedang putihnya menjadi Semar. Kuningnya itu menjadi Batara Guru. Semar yang memiliki badan gemuk tidak pernah lapar, tak pernah jatuh cinta, tak pernah sedih, tak pernah capek, tidak pernah sakit, tak pernah kepanasan, dan tak pernah juga kedinginan. Sejarah yang Semar, menurut pendapat seorang sejarawan, Profesor Dr. Slamet Muljana, tokoh Semar ini pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam bentuk kekawin, juga dibahat dalam bentuk relief di Candi Suku yang dibuat tahun 1439. Tokoh Semar ini merupakan hamba atau abdi tokoh utama dalam kisah dewa yang merupakan sosok dari keluarga Pandawa. Tentunya Semar bukan hanya sebagai pengikut, melainkan sebagai penghibur lara dalam mencairkan suasana yang tegang. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, perwayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Salah satu adalah kisah Mahabharata, yang mana kisah tersebut sudah melekat di benak masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga. Di dalam dakwahnya, Semar masih tetap ada, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan kisah Sudamala. Kemudian di era selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat, di mana para pujangga Jawa mulai mengisahkan Semar bukan sebagai rakyat jelata, melainkan sebagai jelmaan Bahtara Ismaya yang merupakan kakaknya Batara Guru alias rajanya para dewa. Banyak sekali versi yang mengisahkan asal-usul Semar, namun sebagian besar mengatakan bahwa Semar adalah jelmaan dewa,
Seperti yang ditulis dalam naskah Serat Kanda yang mengisahkan penguasaan Kayangan adalah Sang Hyang Nurrasa. Ia memiliki dua putra yang bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Benang. Karena Sang Hyang Tunggal berwajah jelek, maka tahta Kayangan pun diturunkan ke Sang Hyang Benang. Kemudian tahta diwariskan lagi ke putranya yang bernama Batara Guru. Hingga Sang Hyang Tunggal pun menjadi pengasuh para ksatria turunan Batara Guru dengan nama Semar. Lalu siapakah sosok Semar sebenarnya di kalangan masyarakat Jawa? Ternyata tokoh wayang Semar bukan hanya sebagai fakta historis saja, melainkan lebih ke simbolis dan mitologis tentang keesaan, di mana merupakan simbol dari pengejawentahan, ekspresi, pengertian dan persepsi tentang ketuhanan, dan lebih ke konsep spiritual. Biasa dikatakan bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah merupakan masyarakat yang religius dan ketuhannya yang Maha Esa. Filosofi kata bijak Ki Semar di setiap pementasan wayang Semar selalu menyampaikan kata-kata bijaknya yang sifatnya lebih ke umum, sehingga kata-kata bijak Ki Semar masih relevan dengan siapapun dan kapanpun. Meskipun Semar hanya rakyat biasa dan menjadi ponokawan para ksatria dan raja, tapi Semar memiliki kesaktian yang melebihi kemampuan Batara Guru, rajanya para dewa, di mana Ki Semar selalu bisa mengatasi kesaktian Batara Guru yang selalu mengganggu Pandawa Lima. Senjata yang paling ampuh yang dimiliki Ki Semar yaitu kentut. Kentut yang berasal dari dalam diri Ki Semar itu sendiri. Sehingga senjata ini bersifat diri pribadi Semar dan bukan alat yang dibuat oleh manusia. Senjata ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyadarkan. Dalam satu kisahnya, Ki Semar menggunakan senjata kentut saat melawan Resi yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa Lima, di mana ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, melainkan semuanya sadar kembali dalam perwujudan semula. Semar sendiri menggunakan senjata kentut ini ketika ia sudah tidak bisa mengatasi masalah dengan senjata lain. Kesaktian Semar Mesem. Kesaktian Semar Mesem asli menurut tradisi Jawa, Semar Mesem diketahui sebagai ilmu gaib yang digunakan untuk memikat seorang, baik pria maupun wanita, agar bisa tertarik kepada pengguna Semar Mesem. Dengan menggunakan Semar Mesem, dipercaya mampu memikat wanita yang seketika akan jatuh cinta dan tertarik kepadanya. Oleh karena itu, Semar Mesem sangat populer di tanah Jawa. Oke, lanjut ke sejarah Semar Mesem. Ilmu pelet Semar Mesem sebenarnya bentuk akulturasi kebudayaan Jawa kuno yang berkembang di kalangan keraton. Dengan kebudayaan Islam masa datangnya para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, sehingga ilmu ini amat berbeda dengan ilmu pengasihan pada umumnya. Semar Mesem pertama kali dikenalkan oleh Ki Sabrang, di mana Ki Sabrang ini sewaktu masih remaja memang berbeda dengan teman sebayanya. Di saat teman-temannya menghabiskan masa mudanya dengan asik bermain, Ki Sabrang Alam lebih memilih melakukan laku tirakat. Beliau tirakat di makam-makam para wali seperti makam Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Ki Ageng Selo, dan berbagai tempat keramat lainnya. Meski demikian, masa remaja Ki Sabrang Alam seperti normalnya pemuda lain. Beliau juga diam-diam menyukai seorang gadis primadona di desanya. Akan tetapi, beliau tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan ke si gadis. Sehingga perasaan tersebut dipendam oleh Ki Sabrang. Sampai suatu saat, beliau melakukan riyadhah di komplek makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Tepatnya pada malam Selasa Pahing, bulan Ruah. Dari situ Ki Sabrang Alam dijumpai sosok lelaki paruh baya memakai pakaian serba hitam yang tiba-tiba menegurnya. Lelaki itu meminta agar Ki Sabrang Alam mensucikan diri dan segera menemuinya kembali di emper masjid
di belakang kompleks Kadilango. Entah lantaran tersihir atau kewibawaan laki-laki itu, Ki Sabrang Alam pun menuruti perintahnya. Ki Sabrang Alam segera menemui laki berpakaian hitam itu. Dan dari situ Ki Sabrang Alam mendapat perintah melakukan tapa lelaku ke arah lereng Gunung Muria, lebih tepatnya di Gunung Kendil. Saat bertirakat di sana, Ki Sabrang Alam ditemui sosok gaib yang memberikannya ijazah ilmu Semar Mesem ini. Karena penasaran dengan ilmu yang baru diterimanya, Ki Sabrang Alam pun mencoba mengamalkan ilmu itu dengan menargetkan pada gadis yang disukainya. Beberapa hari setelahnya, terjadi perubahan pada wanita itu. Si gadis sebelumnya cenderung akan cuek terhadap beliau, tiba-tiba lebih peduli dan baik kepada Ki Sabrang. Seakan ada saja alasan agar ia bisa dekat dengan Ki Sabrang Alam. Seperti itu kurang lebih ilmu pelet Semar Mesem. Tidak hanya Ki Sabrang saja, melainkan orang keraton saat itu menggunakan Semar Mesem ini untuk memikat lawan jenisnya. Jika lawan jenisnya tidak mau, bahkan sampai sekarang pun ajian ini masih sering digunakan orang-orang awam, apalagi di pelosok desa. Wah, itu banyak sekali yang masih mempraktekkan ini. Untuk amalannya, ini sudah saya buatkan di video sebelumnya. Bahkan 3 sekaligus amalan Jawa kuno yang sudah saya ijazahkan di video sebelumnya. Silahkan dicek. Oke, itulah tadi siapa Ki Semar dan bagaimana sejarah tentang ilmu Semar Mesem ini.